Seperti samudra, Universitas Malikus Saleh telah memiliki sejarah yang dalam dan luas. Mengikuti kronika Samudra Pasai yang menjadi kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara pada abad ke-12. Mengambil nama dari Raja pertama Malikus Saleh, Unimal telah berdiri sejak 12 Juni 1969. Halo, Assalamualaikum. Saya Cutmarah Nurul A'lah, Eskel MTRPI. Saya merupakan dosen pada Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Spesifikasi saya adalah terkait dengan konservasi sumber daya hayati laut, di mana konservasi sumber daya hayati laut ini merupakan mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa bagaimana cara mengidentifikasi, mengkaji, dan juga mengevaluasi daerah perlindungan laut. Baiklah, konservasi ini merupakan mata kuliah dengan 3 SKS, di mana 2 SKS diantaranya adalah teori dan 1 SKS lainnya adalah praktikum. Dalam kelas konservasi, saya juga bertindak sebagai fasilitator yang juga memberikan bahan bacaan kepada mahasiswa saya, di antaranya buku-buku terkait konservasi dan juga jurnal-jurnal yang terindeks, Scopus, dan juga terakreditasi nasional. Buku-buku yang dapat dibaca oleh mahasiswa saya adalah buku dari Dr. Yulia Ahasan yang judulnya Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia. Kemudian ada satu lagi rekomendasi buku yang diciptakan oleh Husni Tamrin terkait dengan ekowisata bahari dengan judul Tata Kelola Destinasi Wisata. Metode pembelajaran pada mata kuliah konservasi sumber daya hayati laut ini adalah metode project based learning. Nah, metode ini mewajibkan mahasiswa untuk menciptakan proyek yang telah saya berikan sebelumnya. Jadi pada kelas hari ini mahasiswa akan saya minta untuk menginterpretasikan bahan bacaan mereka ke dalam bentuk peta. Jadi yang akan mereka interpretasikan adalah batasan wisatawan yang dapat memanfaatkan kawasan konservasi. Kemudian karena saya bertindak sebagai fasilitator di dalam kelas, saya juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk berdiskusi, melakukan tanya jawab, memberikan masukan, berpendapat, dan juga bertanya kepada sesama mahasiswa dan juga kepada saya sebagai dosen. Saya berharap mahasiswa juga melakukan komunikasi dan berdiskusi ilmiah di luar kelas saya dengan menggunakan platform digital seperti WhatsApp, e-learning, dan juga email. Pada kelas ini saya juga memberikan tugas-tugas berupa kuis, pretest, dan juga post-test, kemudian midterm dan juga UAS dengan presentasi bobot sebagai berikut ini. Penilaian yang akan saya lakukan itu berdasarkan kognitif, psikomotorik, dan juga afektif pada mahasiswa saya. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sehat semua malam ini? Alhamdulillah sehat. Oke, mari kita untuk memulai kelas hari ini kita mulai dengan berdoa dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Seperti pertemuan kita minggu lalu, kita kan sudah membahas terkait dengan kawasan konservasi ya. Jadi mungkin akan saya ulang sedikit bahwa kawasan konservasi itu penting untuk ditetapkan supaya kelestarian lingkungan tetap terjaga. Nah, mungkin ada adik-adik mahasiswa di sini yang sudah mengulang materi-materi minggu lalu. Ada mungkin yang ingin bertanya, silakan ditanyakan.
Nanti setelah ini kita akan ada post test dari materi minggu lalu. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada? Izin Bu. Ya, silakan Safrijal. Baik, sebelumnya izin Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Safrijal. Saya ingin dari materi yang saya pelajari di pertemuan berikutnya, saya ada pertanyaan Bu. Di mana di sini saya ingin bertanya, pertanyaannya Bu, bagaimana kawasan konservasi bekerja untuk memulihkan lingkungan Bu? Jadi konservasi ini bagaimana dia bekerja supaya lingkungan itu bisa dipulihkan kembali Bu? Mungkin itu pertanyaan saya Bu. Oke, jadi kawasan konservasi itu merupakan kawasan yang legal oleh pemerintah, yang ditetapkan oleh pemerintah ya, Safrijal ya. Bagaimana caranya bisa memulihkan ekosistem? Itu caranya adalah yang pertama kita harus tahu dulu prinsip dari kawasan konservasi. Jadi prinsipnya itu ada 3 tuh kalau kita pelajari minggu lalu. Ada perlindungan, pemanfaatan, dan juga pelestarian. Nah, dalam poin perlindungan diharapkan kawasan ekosistem jadi lebih lestari. Jadi perlindungan yang 2 bentuk perlindungan, ada yang perlindungan penuh dan juga ada yang perlindungan parsial gitu, partial protected dan fully protected. Maka dengan perlindungan penuh dan perlindungan sementara ini diharapkan pemanfaatannya tidak terjadi secara masif atau seperti mass tourism misalnya gitu. Jadi kalau pemanfaatannya tidak dilakukan secara masif, diharapkan tidak ada gangguan atau ancaman terhadap lingkungan yang akan kita kelola. Begitu ya, Safrijal ya. Jadi bagaimana sih caranya kawasan konservasi itu bisa memulihkan ekosistem, yaitu caranya dengan melakukan perlindungan. Nah, perlindungan aja tuh nggak cukup, makanya kita kalau di kawasan konservasi biasanya kita akan lakukan seperti restorasi terumbu karang, transplantasi, dan zonasi-zonasi lainnya. Seperti itu ya, Safrijal. Ada tambahan mungkin dari mahasiswa yang lain? Mungkin ada yang sudah mulai baca-baca jurnal terkait konservasi? Cukup? Cukup Safrijal ya. Silakan ada lagi. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi. Terima kasih Bu, izin Bu. Tanya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Liana. Liana. Ya, Ibu, apakah ada cara kita menentukan suatu kawasan perairan itu bisa disebut sebagai kawasan konservasi perairan? Karena tidak mungkin tiba-tiba itu dijadikan kawasan konservasi. Pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat ditentukan sebagai kawasan konservasi. Iya. Terima Jadi kasih, ada. Bu. Oh, makasih. Baik, mana sih Liananya? Nggak kelihatan kan. Oh, ini Liana. Oke, Liana, bagus pertanyaannya ya. Jadi kawasan konservasi itu tidak bisa semena-mena kita tetapkan sebagai kawasan konservasi. Jadi ada ciri-cirinya nih. Salah satunya adalah terdapatnya spesies endemik ataupun spesies yang dilindungi pada kawasan itu. Yang kalau dia tidak dilindungi, dia akan mengalami kepunahan. Atau juga salah satunya adalah ekosistem yang sangat punya potensi untuk dimanfaatkan dan harus dilindungi. Maka kita harus menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi agar pemanfaatannya dapat berkelanjutan. Di grup. Oke, saya stop share. Setelah ini kita mulai presentasi.
Sudah? Ya, kemarin kita ada 4 kelompok ya. Satu kelompok ada 4 orang atau 5 orang ya? 4 atau 5 gitu. 4 atau 5 Bintang? Oh, satu ada 5, Ibu. Satu kelompok ada 5, oke. Jadi kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 yang diketuai siapa kemarin? Bintang atau Safrijal? Bintang. Saya, Ibu. Oke, silakan nanti bahan presentasinya di-share sendiri ya. Mungkin kita nggak bisa lama presentasi, silakan selama 6 menit satu kelompok. Pada kelompok 1 saya persilakan. Baik, Ibu. Izin share, Ibu. Pak. Oke, silakan. Sebelumnya, Suaranya nggak kedengaran ya? tes. Halo? Ya, Ada suaranya? silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aditya Prayogo. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yang dimana ada Citradara Maulidia, kemudian ada Eva Aprilia, ada Siti Sayanali, dan juga Arlan Fadila. Saat ini kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait sebaran wisata bahari di Indonesia berdasarkan jumlah rata-rata wisatawan per lokasi dan jenis aktivitas. Berikut merupakan sebaran wisata bahari di Indonesia berdasarkan jumlah rata-rata wisatawan hari per lokasi dan jenis aktivitas. Sebagai pendahuluan, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi wisata bahari yang sangat tinggi, di mana aktivitas utama wisata laut meliputi snorkeling, menyelam atau diving, kemudian rekreasi pantai, berenang dan berjemur, kemudian ada ekowisata seperti mangrove dan edukasi lingkungan. Sekian dari kelompok 1. Ini ada pertanyaan atau tidak? Ada, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan ditanyakan. Oke, jika tidak ada, saya ingin memberikan masukan. Jadi dalam presentasi itu seharusnya ada identitas dari mana kalian berasal. Misalnya logo kawasannya di mana. Kemudian juga kayaknya petanya kurang kelihatan ya tulisannya ya. Mungkin nanti kapasitasnya bisa lebih dibesarkan. Oke, Bintang? Apakah sudah nampak PPT-nya, teman-teman? Ya, sudah terlihat. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana di sini yang berjudul Pembatasan Aktivitas Wisata Bahari dalam Kawasan Konservasi Laut atau MPA, studi kasus berbagai negara di dunia. Di sini kami dari kelompok 2 ada Maulidia, ada Nadira, ada Nyak Rima, dan ada Safrijal, kemudian ada Zikrillah. Baik teman-teman, langsung saja ke materi yang pertama. Nah, di sini ada pembatas aktivitas wisata bahari dalam kawasan konservasi laut atau MPS studi kasus di berbagai belahan dunia. Nah, jadi ini diambil dari berbagai negara, itu pembatasan tentang
pembatasan aktivitas wisata bahari. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat yang pertama itu kita dari Asia Tenggara dulu. Di sini yang paling terdekat ada di negara Malaysia. Nah, di Malaysia ada Pulau Payar. Nah, itu di mana aktivitasnya dibatasi 100 turis atau 100 wisatawan dalam per minggu. Kemudian ada Pulau Sipadan, itu dari Malaysia juga, ada 50 turis yang melakukan snorkeling per hari, kemudian satu dive master mendampingi 4 menyelam. Jadi ketika ada yang menyelam itu ada yang memandunya. Kemudian kita ke benua Australia. Di sini ada di Lord Howe Island di Australia, itu ada 400 wisatawan per hari. Nah, kemudian kita ke benua Eropa. Nah, di sini ada Sables Islands Reserves di Perancis. Nah, di sini tidak ada kota wisatawan, hanya satu pulau yang boleh dikunjungi. Akses ke pantai tersebut hanya dari bulan Juli ke Agustus. Penguasa ini langsung diawasi oleh manajer MPA. Jadi di Prancis ini itu hanya satu pulau, di mana kalau kita berkunjung itu dibatasi hanya di bulan tertentu saja dari bulan Juli ke Agustus. Berarti hanya dalam jangka waktu 1 bulan kita bisa berkunjung ke pulau tersebut untuk melakukan wisatawan. Kemudian kita ke di sini ada kita ke benua Amerika. Nah, yang pertama di sini ada Island Marites, ada di Meksiko. Di negara Meksiko itu 116 orang itu per 20 menit. Tidak boleh menyelam, tidak boleh menggunakan sunscreen. Nah, jadi di sini ada aturan tertentu di mana tidak boleh menggunakan sunscreen dan hanya 20 menit dibatasi waktunya dan tidak boleh menyelam. Nah, kemudian kita ke negara Brazil, itu ada di Fernando de Noronha, di mana di sini ada 750 turis per kapal pesiar. Jadi di sini dibawa menggunakan kapal pesiar untuk menjelajahi ekosistem maritimnya. Kemudian kita ke negara Ekuador, itu ada di Manuel National Park, ada di Ekuador. Di sini 1.120 pengunjung per hari. Nah, jadi di sini di benua Amerika itu paling banyak wisatawan yang berkunjung ada di negara Ekuador. Ya, mungkin ini saja penjelasan mengenai tentang pembatasan aktivitas wisata bahari. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada teman selanjutnya dipersilahkan. Baik, izin sebelumnya saya akan melanjutkan penjelasan yang mana di sini itu masuk ke bagian pendahuluan. Nah, di sini yang pertama itu mengapa pengelolaan wisata penting di MPA, yang mana MPA itu dalam kelautan yang yaitu Marine Protected Area, yang mana itu merupakan kawasan perlindungan laut. Nah, mengapa itu penting? Jadi, yang pertama itu adalah untuk menjaga keutuhan ekosistem, yang mana ekosistem itu harus terus lebih masa yang akan datang. Jadi, guna pengelolaan wisata ini adalah untuk menjaga keutuhan ekosistem tersebut terus ada dan terus tersedia hingga masa anak cucu kita yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua itu ada menghindari over touris. Nah, yang mana itu menghindari over touris ini yaitu salah satu bagian dari pengelolaan wisata itu adalah dengan banyaknya turis maupun pelancong-pelancong, maka itu akan dapat merusak ataupun mengganggu daripada ketertiban wisata bahari kita. Terkadang tidak semua orang tuh bisa menjaga dan ikut melestarikan daripada wisata bahari. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada meningkatkan kualitas pengalaman wisata. Nah, meningkatkan kualitas pengalaman wisata ini yaitu sebagai suatu efek berkelanjutan yang ditimbulkan dari adanya pengelolaan wisata bahari. Kemudian selanjutnya itu ada pendekatan apa sih yang bisa dilakukan agar bisa kita mengelola wisata perlindungan laut. Nah, itu yang pertama itu ada kota pengunjung, yang mana seperti dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu dengan pada negara-negara tertentu sudah membatasi kota pengunjung
terhadap tempat-tempat wisata yang berhubungan dengan laut, yang mana itu adalah untuk sebagai langkah awal dalam mengelola wisata, terutama yang menyangkut dengan bahari. Nah, kemudian yang kedua itu adalah larangan aktivitas, yang mana larangan aktivitas ini adalah bukan tidak diperbolehkan untuk memperbuat sesuatu pada eko bahari, namun itu telah membatasi hanya tindakan-tindakan tertentu yang didampingi oleh staf khusus pada tempat wisata yang bersangkutan. Baik, demikian penjelasan dari saya. Dilanjutkan ke presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah pembatasan kawasan wisata yang berada di kawasan Amerika dan Eropa. Nah, yang pertama ada Islas Maritas yang berada di Meksiko. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa kawasan ini memiliki pembatasan untuk kunjungan wisatawan, yaitu sekitar 116 orang per menit. Kemudian di kawasan ini juga dilarang untuk melakukan penyelaman, kemudian dengan menggunakan sunscreen. Nah, pelarangan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua ada Manuel National Park yang ada di Ekuador, di mana kawasan ini memberikan batasan pada pengunjungan, yaitu sekitar 1.120 pengunjung per hari. Kemudian yang ketiga ada Fernando de Noronha yang berada di Brazil. Nah, kawasan ini juga memberikan batasan pengunjungan, yaitu sekitar 750 turis per kapal pesiar yang hendak mengunjungi kawasan tersebut. Yang keempat ada Safrija, tolong naikin slide-nya. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada Anchieta Island State Park yang ada di Brazil, di mana kawasan ini memberikan batasan pengunjung, yaitu sekitar satu pendaratan kapal pesiar dalam satu hari. Yang terakhir ada Saint Iles Reserve yang berada di Prancis. Nah, kawasan ini tidak memiliki atau tidak ada kuota wisatawan dalam pengunjungan. Kemudian kawasan ini hanya memberikan batasan untuk hanya satu pulau yang dapat dikunjungi oleh wisatawan tersebut. Kemudian untuk akses ke pantai hanya dapat dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus. Nah, kawasan ini diawasi secara langsung oleh manajer MPA. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pembatasan aktivitas di kawasan Asia dan Australia. Yang pertama di kawasan Pulau Payar, Malaysia. Pulau ini membatasi jumlah wisatawan maksimal 100 turis per minggu, agar terumbu karang dan biota laut tidak terganggu akibat kunjungan berlebihan. Kemudian di Pulau Sipadan, Malaysia. Lokasi ini sangat terkenal untuk diving, namun pemerintah Malaysia membatasi hanya 50 penyelam per hari dan mengatur rasio satu dive master untuk setiap 4 penyelam sebagai langkah untuk menjaga keamanan sekaligus mengontrol dampak lingkungan. Dan terakhir, Lord Howe Island, Australia. Di pulau ini kunjungan dibatasi hingga 400 turis. Saskia? Tidak ada, Bu. Oke, cukup. Silakan dilanjutkan dengan kelompok 3. Mungkin lebih durasinya dibuat lebih pendek ya. Bagus sekali kelompok 2. Lanjut ke kelompok 3. Belum kelihatan, Liana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Desa dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Liana. Saya akan bertugas sebagai moderator pada presentasi malam ini. Kelompok kami terdiri dari Syifa Kania, Kansa Rukaya, dan Syafika Mutia, dan saya sendiri Liana. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan topik yaitu Taman Wisata Perairan di Indonesia. Pemaparan akan dimulai oleh Saudari Syifa Kania. Kepada Saudari, dipersilakan. Baik, sebelumnya saya menggantikan Syifa Kania yang sedang berizin hadir pada malam ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Kansa dan saya akan menjelaskan apa itu TWP. Nah, TWP ini merupakan Taman Wisata Perairan yang merupakan salah satu jenis kawasan konservasi perairan atau KKP yang berfokus pada perlindungan ekosistem perairan dan pemanfaatan berkelanjutan. Nah, TWP ini dapat dimanfaatkan untuk yang pertama sebagai wisata bahari seperti snorkeling, diving, dan berenang. Selanjutnya, TWP juga dapat dimanfaatkan sebagai edukasi lingkungan dan penelitian dan konservasi. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan TWP yang ada di Indonesia. Yang pertama, TWP atau Taman Wisata Perairan Kapoposang yang terletak di Kepulauan Spermonde, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kawasan ini memiliki kekayaan ekosistem laut yang luar biasa, mulai dari terumbu karang yang indah, padang lamun, hingga ekosistem penting lainnya yang mendukung keanekaragaman hayati. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di kawasan ini antara lain wisata selam, snorkeling, serta memancing terbatas sesuai aturan konservasi. Oke, nggak dulu. Kalau begitu kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Terima kasih kelompok 3. Mungkin ada masukan sedikit deh. Tadi di atas itu belum ada nama saya. Jadi dosen pengampunya belum ada. Nah, kemudian mungkin lebih baik ditekankan atau dijelaskan apa sebenarnya spesies endemik itu. Jadi spesies endemik itu sebenarnya spesies yang khas, yang unik, yang hanya ada di kawasan tersebut. Kalau kita di Aceh tuh ada ikan depik, tahu nggak ikan depik di Takengon di Danau Laut Tawar? Nah itu nggak ada di mana-mana. Ikan depik itu hanya hidup di Danau Laut Tawar, maka dia disebut sebagai spesies endemik. Gitu ya. Jadi spesies endemik itu spesies khas yang dia hanya ada di tempat wisata itu akan terjadinya kerusakan. Nah, yang terakhir ada rendahnya kesadaran lingkungan dari wisatawan dan operator wisata. Nah, jika kesadaran lingkungan oleh wisatawan itu rendah, maka tempat wisata itu bakal rusak seperti membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dari seluruh materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya didapatkan kesimpulan. Yang pertama, wisata itu harus kita kelola dengan baik dengan prinsip berkelanjutan. Lalu pentingnya untuk menerapkan zonasi, edukasi, serta pengawasan. Dan yang terakhir, konservasi itu harus berjalan seiring dengan pemanfaatan. Sekian dari penjelasan materi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, ayo. Mungkin yang penasaran. Ada? Maulidia, ada nggak pertanyaan Maulidia? Mungkin dari Maulidia Bu ada yang mana di bagian itu di bagian kesimpulan itu kan ada konservasi harus berjalan seiring dengan pemanfaatan. Nah, bisa berikan contoh yang maksudnya di wisata laut Indonesia yang sudah berhasil ditetapkan adanya konservasi laut dan juga pemanfaatan yang dihasilkan dari adanya konservasi laut tersebut. Demikian, terima kasih.
Jadi pertanyaannya kira-kira di Indonesia ada apa enggak ya kawasan konservasi yang berjalan dengan baik dan pemanfaatannya juga berjalan gitu ya Maulid ya. Iya, Bu. Nah, coba silakan kelompok berapa? Kelompok 4 silakan ada yang mau menjawab. Silakan Husna, siapa lagi? Saskia, Nurul, satu lagi. Belum ada yang bisa jawab. Mungkin saya bantu ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada nggak ya kawasan konservasi yang konservasinya berhasil, kemudian juga pemanfaatannya juga berlangsung dengan baik. Sepertinya sudah dijelaskan di kelompok yang Indonesia tadi yang pertama, tapi mungkin agak miss dan kurang terlewat ya. Itu ada di Gili Trawangan. Gili Trawangan itu kalau kita lihat nilai kawasan konservasinya, mereka itu udah masuk ke dalam nilai pengelolaan yang sempurna atau poinnya sudah sangat tinggi. Jadi di sana itu bisa jadi contoh bahwa kawasan konservasi bisa berlangsung dan pemanfaatannya juga akan bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Seperti itu ya, Mung Lydia. Iya, Bu. Selanjutnya ada Safrijal tadi. Raise hand, ada apa Safrijal? Saya ingin bertanya kepada teman kelompok 4. Nah, ini pertanyaannya kira-kira dari teman kelompok 4 apa yang bisa dilakukan untuk dampak terhadap ekosistem dapat dikurangi agar kerusakannya bisa kurang. Mungkin teman-teman itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, kayak mitigasi gitu ya Safrijal ya. Jadi kalau kawasan itu udah rusak akibat dari overtourism, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pengelola supaya lingkungannya kembali pulih, gitu ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Mana dia? Saskia, Nurul Wahida, Selma satu lagi, silakan. Ayo, jangan malu-malu. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan Safrizal. Nah, pertanyaan tadi bagaimana cara menanggulangi tempat wisata yang sudah rusak gitu ya. Jadi yang pertama itu yang paling penting itu dimulai dari kesadaran si pengunjungnya sendiri, yang dimana misalkan pergi ke tempat wisata itu kita harus sadar tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak fasilitas dan hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Nah, gitu. Terus mungkin bisa dilakukannya pengelolaan tempat wisata menjadi tempat wisata yang lebih baik lagi, seperti itu. Oke, ada lagi mungkin tambahan dari teman Nurul Husna? Cukup ya. Jadi saya tambahkan bahwa benar yang dikatakan Husna, bahwa sebenarnya itu ada pada kesadaran masyarakat sendiri. Namun masyarakat ini tentu punya pola pikir yang berbeda-beda, punya habit yang berbeda-beda. Maka disinilah fungsi dari pengelola kawasan konservasi untuk memberikan edukasi kepada wisatawan. Maka beberapa kawasan wisata itu sempat disebut sebagai eduwisata karena bisa saja wisata tersebut merupakan bagian dari edukasi. Begitu ya Safrijal ya. Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk semuanya. Sangat baik presentasi hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan refleksi lagi di minggu depan. Insya Allah semuanya akan sehat-sehat saja dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan, memberikan saran dan sebagainya. Silakan. Cukup? Tidak ada, Ibu. Oke, cukup baik. Sampai Bu. jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.